Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Anissa Triani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fisika tahun 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Eksperimen Fisika Dasar 1 yang diampu oleh. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa mampu menyelidiki gejala listrik statis. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelidiki interaksi yang terjadi dari benda bermuatan listrik. Secara teoritis, statis itu diam atau tidak bergerak. Jadi, maksudnya listrik statis itu listrik yang diam atau tidak bergerak gitu. Apapun jenisnya, listrik akan bergerak dan berpindah. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir. Akan tetapi, jika terjadi pengosongan muatan, akan menggunakan waktu yang singkat. Atau, suatu fenomena kelistrikan yang dimana muatan listriknya tidak bergerak, terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Pernahkah kalian mencoba menggesekkan penggaris ke rambut kering? Kemudian didekatkan ke kertas yang halus. Potongan kertas tadi akan tertarik ke penggaris. Ini semua bukan gejala magnet, melainkan gejala kelistrikan. Pada listrik statis, benda dapat tarik-menarik karena adanya atom-atom yaitu proton dan elektron. Semua zat akan tersusun oleh atom-atom. Setiap atom tersusun atas inti atom yang di dalamnya terdapat proton dan neutron. Dan inti atom yang tadi akan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak melingkari atom yang bermuatan positif itu. Atom yang bermuatan positif yaitu disebut proton, sedangkan bermuatan negatif disebut elektron. Benda dapat saling tarik-menarik karena benda bermuatan berbeda. Namun apabila muatannya sama, maka benda akan saling tolak-menolak. Pada awalnya, penggaris dan rambut bermuatan netral. Pada saat digosokkan elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik. Akibatnya, penggaris akan mendapat tambahan elektron sehingga penggaris plastik tadi menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut menjadi muatan positif. Pada praktikum kali ini kita memerlukan bahan-bahan seperti benang wol, kertas yang sudah dipotong-potong, sedotan, botol air, balon, kaleng, dan juga tisu. Praktikum yang pertama ini kita akan memulai dengan balon yang digosok ke benang wol. Lihat peristiwa berikut ini. Kenapa ya? Kertas akan tertarik kepada balon yang telah digesek tadi. Ternyata, balon mendapatkan tambahan elektron pada proses penggosokan tadi. Awalnya, wol dan balon memiliki muatan yang sama, yaitu muatan netral. Ketika balon digosokkan kepada benang wol, maka benang wol akan melepaskan elektron dan elektron akan diterima oleh balon. Makanya balon tersebut akan bermuatan negatif. Sedangkan potongan kertas tadi cenderung bermuatan positif. Ketika balon didekatkan ke potongan kertas, maka potongan kertas tersebut akan tertarik oleh balon tersebut. Percobaan yang kedua. Lihat peristiwa berikut ini. Kenapa ya? Sedotan tadi akan bergerak mendekati sedotan yang telah digosokkan ke tisu. Rupanya, sedotan yang telah digosokkan tadi bermuatan negatif, sedangkan sedotan yang ada di atas tutup botol tersebut bermuatan positif atau netral. Ketika sedotan digosokkan
oleh tisu, maka sedotan akan mendapatkan tambahan elektron dari si tisu tadi. Inilah mengapa sedotan yang tidak digosokkan akan tertarik oleh sedotan yang sudah digosokkan oleh tisu tadi. Percobaan yang ketiga. Lihat peristiwa berikut ini. Kenapa ya? Kaleng tersebut mengelinding mengikuti balon. Ternyata lagi-lagi kaleng tersebut bermuatan positif, sedangkan balon yang telah digosokkan tadi bermuatan negatif. Sehingga apabila balon yang telah digesekkan oleh benang wol tadi akan menarik kaleng tersebut sehingga kaleng tersebut dapat mengelinding. Percobaan yang keempat, yaitu mengenai balon dan balon. Percobaan yang pertama, itu balon dengan balon yang tidak digesekkan. Akan terjadi peristiwa tolak-menolak. Kenapa ya? Seharusnya itu akan terjadi reaksi tarik-menarik. Mungkin kedua muatannya telah mendapatkan tambahan elektron sehingga akan terjadi peristiwa tolak-menolak. Percobaan selanjutnya yaitu lihat peristiwa berikut ini. Balon tersebut akan bergerak di sekeliling balon yang telah digesekkan tadi. Kedua balon tersebut digesekkan. Rupanya mereka sama-sama bermuatan negatif, sehingga terjadi tolak-menolak. Kesimpulan percobaan kali ini adalah benda yang setelah digesekkan ke benda lain akan mendapatkan tambahan elektron. Ini cenderung dilakukan oleh benda-benda yang mudah melepaskan elektronnya, sehingga sesuatu yang digesekkan kepada dia tersebut akan mendapatkan tambahan elektron. Makanya setiap benda yang digesekkan itu akan bermuatan negatif dan akan bisa menarik benda lainnya yang menjadi lawannya, tergantung pada bahan. Peristiwa berikut. Ini termasuk gejala magnet atau kelistrikan. Komen di bawah ya.